Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumini dengan NIM 2201421007. Kelas PIB 205. Baik, yang pertama adalah pengertian budaya. Jadi, pengertian budaya menurut Gerhofstadt, budaya adalah pemrograman bersama atas pikiran yang dapat membedakan anggota satu kelompok dengan anggota kelompok yang lainnya. Gerhofstadt juga menjelaskan jika nilai-nilai menjadi inti suatu budaya dan simbol-simbolnya menjadi manifestasi budaya yang paling dangkal. Sedangkan pengertian budaya menurut Ki Hajar Dewantara, budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Perjuangan ini membuktikan kejayaan dan kemakmuran hidup masyarakat dalam menghadapi kesulitan dan rintangan untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Baik, yang kedua adalah pengaruh kebudayaan untuk kehidupan manusia secara khusus dan secara umum. Budaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara khusus, contohnya adalah identitas. Jadi, kebudayaan akan membantu seseorang untuk membentuk identitas seperti asal-usul dan norma-norma yang biasa mereka terapkan. Contoh sederhananya, kita bisa lihat bahwa seseorang yang hidup dalam kebudayaan Cina, maka dia akan memiliki identitas seperti orang Cina. Selayaknya, seperti bisa berbahasa Tionghoa atau Mandarin, dan seperti yang bersumber dari JCOP Journal, nilai-nilai yang biasa dimiliki oleh orang Cina adalah tidak putus asa, maju dan modern, jujur, serta cinta kasih. Selain itu, kebudayaan juga mempengaruhi komunikasi dan bahasa seseorang. Contohnya, kita bisa lihat seseorang yang tumbuh dalam budaya Cina. Orang tersebut akan menggunakan bahasa yang lebih sopan untuk orang yang lebih tua, atau menggunakan bahasa kromo, bahkan kromo inggil, dan menggunakan bahasa loko untuk orang yang lebih muda atau seumuran. Selain itu, pengaruh kebudayaan dalam kehidupan manusia secara khusus adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam hidup seseorang. Contoh pengaruhnya adalah seseorang yang hidup dalam kebudayaan Jepang, maka dia akan mengikuti sistem pendidikan di Jepang seperti mereka membersihkan kelas tanpa bantuan petugas kebersihan, atau membiasakan diri makan bekal makanan dengan guru mereka di kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan contoh-contoh kesalahpahaman dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, salah satu alasan mengapa budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman adalah adanya perbedaan dan norma bersosial. Masing-masing budaya memiliki norma dan aturannya sendiri-sendiri, maka seperti etika berbicara, etika berpakaian, atau cara menghargai orang lain atau orang yang lebih tua. Dan ketika individu-individu kelompok ini bertemu, mungkin saja akan menyebabkan kesalahpahaman antar kebudayaan. Dan menurut Muzahid Akbar 2021 dalam jurnal yang berjudul Kesalahpahaman Komunikasi Suku Dayak dan Suku Banjar, mengemukakan bahwa contoh kesalahpahaman kebudayaan yang bisa kita lihat di Indonesia adalah kasus suku Dayak dan suku Banjar. Kesalahan yang terjadi antara dua suku ini adalah komunikasi yang buruk, interaksi sosial, tahapan komunikasi yang bermasalah, dan gagal memahami merupakan faktor kesalahpahamannya. Baik, yang terakhir adalah cara mengatasi kesalahpahaman budaya. Jadi untuk mengatasi kesalahpahaman antar budaya dapat dilakukan seperti mempelajari kebudayaan orang lain. Kita bisa belajar dari berbagai sumber seperti buku, internet, nonton video di YouTube, atau bahkan belajar dari individu secara langsung kebudayaan lainnya. Baik, yang kedua adalah menghargai perbedaan.
Menghargai perbedaan akan membangun hubungan yang baik antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Sehingga kita harus memahami bahwa tidak ada satu budaya yang lebih baik atau lebih buruk dari kebudayaan yang lainnya. Terima kasih.